Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rob yang maha mendengar setiap bisikan hati, maha mengetahui setiap air mata yang jatuh dalam sujud, dan maha mengabulkan doa pada waktu yang paling sempurna menurut ilmu dan kasih sayangnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik yang mengajarkan kepada kita untuk tidak pernah berhenti berdoa, tidak pernah putus asa dari rahmat Allah, dan selalu meyakini bahwa setiap doa seorang mukmin berada dalam penjagaan Rabb yang maha bijaksana. Sahabatku, pernahkah engkau berdoa begitu lama hingga merasa lelah menunggu? Mungkin engkau telah mengangkat kedua tangan setiap malam. Mungkin namamu telah lama basah oleh air mata dalam tahajud. Mungkin engkau telah berkali-kali memohon rezeki yang halal, kesembuhan, ketenangan, jodoh yang baik, atau jalan keluar dari kesulitan. Namun jawaban itu terasa belum datang. Lalu hati mulai bertanya, "Ya Allah, apakah engkau mendengarkanku?" Sahabat namun kolbu, ketahuilah, tidak ada satu doa pun yang hilang di sisi Allah. Tidak ada satu permohonan pun yang luput dari pendengarannya. Hanya saja Allah memiliki 3 bentuk jawaban: mengabulkan segera, menunda demi kebaikan yang lebih besar, atau menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Subhanallah. Karena itu, hari ini kita tidak sedang membahas tanda-tanda gaib. Kita juga tidak sedang memastikan waktu pengabulan doa. Yang akan kita renungkan adalah isyarat spiritual, perubahan hati yang sering Allah hadirkan ketika seorang hamba semakin dekat dengan waktu terbaik bagi doa-doanya. Semoga renungan ini membuat hati kita semakin sabar, semakin yakin, dan semakin mencintai Allah dalam setiap penantian. Yang pertama, hatimu menjadi lebih tenang meskipun keadaan belum berubah. Sahabat namun kolbu, inilah isyarat pertama yang sangat lembut. Keadaan di luar mungkin masih sama, masalah belum selesai, utang belum lunas, pekerjaan belum berubah, doa belum tampak dikabulkan. Namun ada sesuatu yang berbeda di dalam dirimu. Hatimu menjadi lebih tenang. Subhanallah. Ketenangan seperti ini bukan datang dari dunia. Ia adalah hadiah dari Allah. Karena seringkali sebelum Allah mengubah keadaan, Dia lebih dahulu mengubah hati. Mengapa? Karena hati yang damai akan mampu menjaga nikmat ketika nanti doa dikabulkan. Sahabatku, bayangkan seorang anak kecil yang terus menangis meminta sesuatu. Seorang ayah yang bijaksana tidak langsung memberikannya jika anak itu belum siap. Ia lebih dahulu menenangkan hati anaknya. Begitu pula Allah. Allah mengetahui kapan kita siap menerima amanah. Jika hari ini engkau mulai merasakan damai saat berdoa, tidak lagi memaksa Allah, lebih mudah berkata, "Ya Allah, aku percaya kepada pilihan-Mu." Maka bersyukurlah. Karena boleh jadi Allah sedang mendekatkanmu kepada jawaban terbaik. Dan ketenangan itu sendiri adalah bentuk rahmat yang sangat besar. Yang kedua, engkau semakin rindu bermunajat kepada Allah. Bukan hanya saat memiliki kebutuhan. Sahabat namun kolbu, dahulu mungkin kita hanya berdoa ketika sedang kesulitan, saat sakit, saat kehilangan pekerjaan, saat menghadapi masalah. Namun perlahan terjadi perubahan yang sangat indah. Kini engkau berdoa bukan hanya karena membutuhkan sesuatu, tetapi karena merindukan Allah. Subhanallah, inilah cinta yang mulai tumbuh. Doa tidak lagi terasa sebagai daftar permintaan, melainkan percakapan hati dengan Rabb yang maha pengasih. Engkau menikmati duduk setelah sholat, memperpanjang sujud,
mengangkat tangan meski hanya untuk mengucapkan syukur. Kadang bahkan tidak meminta apa-apa, hanya berkata, "Ya Allah, terima kasih karena Engkau masih menjagaku." Sahabatku, ketika doa berubah menjadi kerinduan, hubungan kita dengan Allah menjadi lebih dalam. Dan bukankah Allah mencintai hamba yang senang bermunajat kepadanya? Jika akhir-akhir ini engkau lebih sering ingin berbicara kepada Allah, lebih menikmati tahajud, lebih mudah menangis ketika membaca doa, maka bersyukurlah. Karena boleh jadi Allah sedang menarik hatimu semakin dekat kepadanya sebelum menghadiahkan jawaban atas doa-doamu. Sahabat namun kolbu, ketenangan hati dan kerinduan untuk bermunajat adalah dua isyarat spiritual yang sangat indah. Allah sedang mengajarkan bahwa tujuan terbesar dari doa bukan hanya mendapatkan apa yang diminta, tetapi juga mendapatkan kedekatan dengan Sang Pemberi nikmat. Maka teruslah berdoa, teruslah mengetuk pintu langit, karena setiap doa yang dipanjatkan dengan iman tidak pernah sia-sia. Dan setiap hati yang semakin dekat kepada Allah sesungguhnya sedang berjalan menuju rahmat yang paling indah. Sahabat namun kolbu, dalam perjalanan seorang mukmin, ada saat-saat di mana doa terasa begitu dekat dengan langit. Bukan karena kita melihat tanda-tanda luar biasa, bukan pula karena kita mengetahui perkara gaib, melainkan karena Allah sedang mengubah hati kita menjadi lebih siap menerima takdirnya. Subhanallah, seringkali jawaban doa dimulai dari perubahan batin, karena Allah tidak hanya ingin memberi apa yang kita minta, Allah juga ingin membentuk siapa diri kita ketika menerima pemberian itu. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketiga, engkau lebih mudah berprasangka baik kepada Allah dalam segala keadaan. Sahabat namun kolbu, dahulu ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, mungkin kita mudah berkata, "Mengapa hidupku begini? Mengapa doaku belum dikabulkan? Apakah Allah tidak mendengarkanku?" Namun perlahan, terjadi perubahan yang sangat lembut. Kini hati lebih sering berkata, "Pasti ada hikmah yang belum aku pahami." Subhanallah, inilah husnuzon kepada Allah. Berprasangka baik bukan berarti menganggap hidup selalu mudah. Berprasangka baik berarti yakin bahwa Allah selalu memilihkan yang terbaik, meskipun kita belum memahami alasannya hari ini. Sahabatku, lihatlah kembali perjalanan hidupmu. Bukankah ada doa-doa yang dahulu sangat engkau inginkan, namun ternyata tidak dikabulkan? Dan hari ini engkau justru bersyukur karena Allah menahannya. Ada jalan yang ditutup, ada pertemuan yang dibatalkan, ada rencana yang gagal. Namun semua itu ternyata menyelamatkanmu dari sesuatu yang lebih buruk. Betapa luas ilmu Allah. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah menerima takdir, lebih cepat bangkit setelah kecewa, lebih yakin bahwa Allah tidak pernah menzalimimu, maka bersyukurlah, karena hati yang dipenuhi husnuzon sedang berada sangat dekat dengan rahmat Allah. Dan doa yang dipanjatkan dengan prasangka baik memiliki keindahan yang sangat dicintai oleh Rabb semesta alam. Yang keempat, air matamu lebih mudah jatuh ketika mengingat Allah, bukan karena putus asa. Sahabat namun kolbu, ada tangisan yang lahir karena keputusasaan, namun ada pula tangisan yang lahir karena kelembutan iman. Tangisan ketika membaca Al-Quran, tangisan ketika sujud, tangisan ketika mengingat dosa, tangisan ketika menyadari betapa besar kasih sayang Allah. Subhanallah, air mata seperti ini adalah nikmat, karena hati yang keras sulit menangis di hadapan Allah. Sebaliknya, hati yang mulai dilembutkan akan lebih mudah tersentuh. Sahabatku, jangan malu jika suatu hari engkau menangis dalam doa. Jangan merasa lemah ketika dada terasa sesak saat berzikir, karena boleh jadi itulah saat Allah sedang membersihkan beban yang selama ini engkau simpan.
Air mata yang jatuh karena Allah bukan tanda kelemahan. Ia adalah tanda bahwa hati masih hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang kemuliaan mata yang menangis karena takut kepada Allah. Betapa agung nilainya. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah terharu ketika mendengar ayat-ayat Allah, lebih mudah menangis saat berdoa, lebih sering merasa kecil di hadapan kebesarannya, maka bersyukurlah, karena Allah sedang melembutkan jiwamu. Dan jiwa yang lembut akan lebih mudah menerima cahaya petunjuk serta keberkahan darinya. Sahabat namun kolbu, berprasangka baik kepada Allah dan memiliki hati yang mudah tersentuh ketika mengingatnya adalah dua isyarat spiritual yang sangat indah. Allah sedang mengajarkan bahwa doa bukan sekadar tentang meminta. Doa adalah perjalanan hati menuju kedekatan. Semakin dekat hati kepada Allah, semakin damai penantiannya. Maka jangan takut jika hari ini engkau masih menunggu. Selama hatimu semakin lembut, semakin yakin dan semakin mencintai Allah, sesungguhnya engkau sedang berjalan menuju waktu terbaik yang telah Dia tetapkan. Sahabat namun kolbu, ada kalanya kita begitu fokus menunggu jawaban doa hingga lupa memperhatikan perubahan yang sedang Allah lakukan di dalam diri kita. Padahal boleh jadi perubahan hati itulah jawaban pertama yang Allah kirimkan. Karena Allah tidak sekedar ingin mengabulkan permintaan kita, Allah ingin menjadikan kita hamba yang lebih matang, lebih sabar dan lebih dekat kepadanya. Subhanallah, betapa indah cara Allah mendidik orang-orang yang terus mengetuk pintu langit dengan penuh harap. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang kelima, engkau mulai menikmati proses menunggu dengan penuh kesabaran. Sahabat namun kolbu, menunggu adalah salah satu ujian yang paling berat. Menunggu kesembuhan, menunggu pekerjaan, menunggu rezeki, menunggu hadirnya pasangan yang baik, menunggu doa yang telah lama dipanjatkan. Pada awalnya menunggu terasa menyiksa. Hari demi hari dipenuhi pertanyaan. Namun perlahan Allah mengubah cara pandang kita. Kini menunggu tidak lagi dipenuhi keluhan, melainkan dipenuhi keyakinan. Subhanallah. Kesabaran bukan berarti tidak ingin doa segera dikabulkan. Kesabaran adalah tetap percaya kepada Allah meskipun waktunya berbeda dengan keinginan kita. Sahabatku, bayangkan seorang petani yang telah menanam benih. Ia tidak menggali tanah setiap hari untuk memastikan benih itu tumbuh. Ia percaya bahwa akar sedang bekerja di dalam. Begitulah doa. Mungkin hari ini kita belum melihat hasilnya, namun Allah sedang menumbuhkan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mampu menikmati proses, lebih sedikit mengeluh tentang waktu, lebih banyak berkata, "Ya Allah, aku menunggu dengan sabar," maka bersyukurlah. Karena kesabaran adalah salah satu tanda bahwa Allah sedang mempersiapkan hatimu untuk menerima jawaban terbaik. Yang keenam, engkau lebih rajin memperbaiki diri daripada menuntut takdir berubah. Sahabat namun kolbu, ada perubahan yang sangat indah ketika iman mulai bertumbuh. Dahulu kita sering berkata, "Ya Allah, ubahlah keadaanku." Namun kini doa itu disertai permohonan lain yang lebih dalam. "Ya Allah, ubahlah hatiku menjadi lebih baik." Subhanallah, inilah tanda kedewasaan spiritual, karena kita mulai memahami bahwa banyak pintu rezeki terbuka setelah Allah memperbaiki akhlak, niat dan kebiasaan kita. Engkau mulai menjaga sholat lebih sungguh-sungguh, mulai memperbanyak istighfar, mulai memperbaiki hubungan dengan orang tua, mulai menjaga lisan, mulai lebih jujur dalam bekerja. Semua itu mungkin terlihat sederhana, namun di sisi Allah itulah langkah-langkah besar. Sahabatku, seringkali kita ingin hasil berubah tanpa mau berubah. Padahal Allah berfirman bahwa Dia tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka.
Jika akhir-akhir ini engkau lebih sibuk memperbaiki diri daripada menyalahkan keadaan, lebih fokus pada amal daripada mengeluh, lebih semangat belajar menjadi hamba yang lebih baik, maka bersyukurlah. Karena boleh jadi Allah sedang membuka jalan pengabulan doa melalui perubahan yang sedang terjadi di dalam dirimu. Sahabat namun kolbu, kesabaran dalam menunggu dan semangat memperbaiki diri adalah dua isyarat bahwa hati sedang dipersiapkan Allah untuk menerima karunia yang lebih besar. Maka jangan sia-siakan masa penantian. Gunakan ia untuk memperbanyak amal soleh, perbanyak istighfar, perbaiki sholat, perindah akhlak. Karena boleh jadi saat engkau sibuk memperbaiki diri, Allah sedang sibuk menyiapkan jawaban terbaik bagi doa-doamu. Sahabat namun kolbu, ada satu kenyataan yang seringkali baru kita sadari setelah melewati perjalanan panjang. Ternyata Allah tidak pernah membuat kita menunggu dengan sia-sia. Setiap hari dalam penantian adalah hari pembelajaran. Setiap air mata adalah penghapus dosa. Setiap sujud adalah penguat iman. Dan setiap doa yang terus dipanjatkan sedang membentuk hati menjadi lebih dekat kepada Rabb yang Maha Mendengar. Subhanallah. Semakin lama seorang hamba bersabar karena Allah, semakin halus pula jiwanya dalam merasakan kehadirannya. Mari kita lanjutkan dua isyarat spiritual berikutnya. Yang ketujuh, engkau mulai menemukan ketenangan dalam Al-Quran. Sahabat namun kolbu, dahulu mungkin kita membaca Al-Quran sekadar menggugurkan kebiasaan. Mata membaca, namun hati belum benar-benar hadir. Lalu perlahan, terjadi perubahan yang sangat lembut. Ayat-ayat Allah mulai terasa berbicara kepada hati. Kata sedih engkau menemukan penghiburan. Ketika takut engkau menemukan keberanian. Ketika bingung engkau menemukan petunjuk. Subhanallah. Inilah salah satu isyarat bahwa Allah sedang mendekatkanmu kepada cahayanya. Karena Al-Quran bukan hanya kitab untuk dibaca, ia adalah obat bagi hati. Sahabatku, betapa banyak orang mencari ketenangan ke berbagai tempat, padahal Allah telah meletakkan ketenangan itu di dalam firman-Nya. Cobalah biasakan membaca beberapa ayat setiap hari. Jangan terburu-buru, renungkan maknanya. Biarkan hati berbicara kepada Rabb melalui ayat-ayatnya. Jika akhir-akhir ini engkau merasa damai ketika membaca Al-Quran, lebih mudah tersentuh oleh maknanya. Lebih rindu membuka mushaf daripada dahulu, maka bersyukurlah. Karena boleh jadi Allah sedang menyiapkan jawaban doa melalui petunjuk yang Dia turunkan ke dalam hatimu. Yang kedelapan, engkau dipertemukan dengan orang-orang soleh yang menguatkan imanmu. Sahabat namun kolbu, salah satu bentuk kasih sayang Allah adalah menghadirkan teman yang mengingatkan kita kepadanya. Mungkin seorang guru, seorang sahabat, seorang ustadz, atau seorang yang sederhana tetapi ucapannya membuat hati kembali kepada Allah. Subhanallah. Tidak semua pertemuan adalah kebetulan. Allah mampu mengirimkan manusia sebagai perantara kebaikan, bukan untuk disembah, bukan untuk menggantikan Allah, tetapi untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Sahabatku, lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hati. Jika kita dikelilingi orang yang gemar mengeluh, kita mudah ikut gelisah. Namun jika kita dikelilingi orang yang mencintai Allah, kita pun terdorong menjadi lebih baik. Perhatikanlah akhir-akhir ini, apakah Allah mempertemukanmu dengan orang-orang yang mengajak sholat, mengajak mengaji, mengingatkan tentang sabar, menguatkanmu ketika hampir putus asa? Jika iya, jangan anggap itu hal biasa, karena boleh jadi itulah salah satu jawaban awal dari doa-doamu. Allah sedang mengirimkan teman perjalanan agar langkahmu semakin kokoh menuju ridhonya. Sahabat namun kolbu, ketenangan dalam Al-Quran dan dipertemukan dengan orang-orang yang membawa kita lebih dekat kepada Allah adalah dua nikmat yang sangat besar. Kadang kita meminta rezeki berupa harta, namun Allah lebih dahulu mengirimkan petunjuk.
Kadang kita meminta jalan keluar, namun Allah lebih dahulu mengirimkan sahabat yang menguatkan iman. Maka jangan remehkan pertemuan yang baik. Jangan remehkan satu ayat yang menyentuh hati. Karena melalui hal-hal sederhana itulah Allah sering membuka pintu rahmat yang paling agung. Sahabat namun kalbu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membersamai kita hingga penghujung renungan ini. Semoga setiap pelajaran yang kita dengarkan menjadi cahaya yang menerangi hati, menguatkan kesabaran, dan meneguhkan keyakinan bahwa tidak ada doa yang pernah hilang di sisi Allah. Karena sesungguhnya Allah bukan hanya maha mendengar, Allah juga maha mengetahui waktu terbaik untuk mengabulkan. Ada doa yang dijawab hari ini, ada doa yang dijawab beberapa tahun kemudian, ada doa yang Allah simpan sebagai pahala di akhirat. Dan semuanya adalah bentuk kasih sayangnya kepada hamba yang beriman. Mari kita tutup renungan ini dengan dua isyarat spiritual terakhir. Yang kesembilan, hatimu lebih mudah bersyukur daripada terfokus pada apa yang belum dimiliki. Sahabat namun qalbu. Salah satu perubahan paling indah ketika doa semakin mendekati waktu terbaik adalah bertambahnya rasa syukur. Dahulu mungkin perhatian kita hanya tertuju pada apa yang belum Allah berikan. Belum memiliki rumah, belum mendapatkan pekerjaan, belum bertemu jodoh, belum sembuh dari penyakit. Namun perlahan Allah mengubah arah pandangan hati. Kini engkau mulai melihat apa yang sudah ada, masih bisa bernafas, masih memiliki keluarga, masih diberi kesempatan sholat, masih bisa membaca Al-Quran, masih memiliki harapan. Subhanallah. Syukur bukan mengurangi cita-cita. Syukur membuat hati siap menerima nikmat yang lebih besar. Karena Allah menjanjikan bahwa siapa yang bersyukur akan Dia tambahkan nikmatnya. Sahabatku, biasakan setiap malam menuliskan 3 nikmat yang Allah berikan hari itu. Mungkin sederhana, namun latihan kecil ini akan membuat hati semakin peka melihat rahmat Allah yang selama ini tersembunyi di balik rutinitas. Jika akhir-akhir ini engkau lebih sering mengucapkan Alhamdulillah daripada mengeluh, maka bersyukurlah. Karena hati yang dipenuhi syukur sedang dipersiapkan menjadi tempat turunnya keberkahan. Yang ke-10, engkau tetap berdoa dengan penuh harapan meskipun belum melihat jawaban. Sahabat namun qalbu. Inilah isyarat spiritual yang paling indah, yaitu ketika doa tidak lagi bergantung pada hasil yang cepat, tetapi pada cinta kepada Allah. Engkau tetap mengangkat tangan, tetap menangis dalam sujud, tetap bermunajat di sepertiga malam. Bukan karena sudah melihat jawaban, melainkan karena yakin bahwa Allah mendengar. Subhanallah. Inilah iman yang matang, harapan yang tidak padam meski waktu terus berjalan. Karena engkau memahami bahwa tugas seorang hamba adalah berdoa, sedangkan tugas mengabulkan adalah hak Allah semata. Sahabatku, jangan pernah berhenti mengetuk pintu langit. Mungkin yang kau anggap terlambat adalah justru waktu terbaik menurut Allah. Mungkin yang kau anggap diam adalah saat Allah sedang menyusun takdir yang paling indah. Tetaplah berdoa, karena setiap doa adalah bukti bahwa engkau masih berharap kepada Rabb yang Maha Kaya. Dan Allah mencintai hamba yang tidak pernah lelah meminta kepadanya. Jika hari ini engkau masih mampu berkata, Ya Allah, aku tetap berharap kepadamu, maka sesungguhnya engkau telah memiliki kekayaan iman yang sangat besar. Sahabatku, namun qalbu. Hari ini kita telah merenungkan 10 isyarat spiritual yang sering Allah hadirkan ketika seorang hamba semakin dekat dengan waktu terbaik bagi doa-doanya. Kita belajar bahwa ketenangan hati adalah karunia, kerinduan bermunajat adalah nikmat, husnuzan kepada Allah adalah kekuatan, air mata karena mengingatnya adalah rahmat, kesabaran dalam menunggu adalah ibadah, memperbaiki diri adalah bentuk ikhtiar, Al-Quran adalah penawar hati, orang-orang soleh adalah hadiah dari Allah. Syukur adalah pintu keberkahan, dan doa yang terus dipanjatkan adalah tanda bahwa harapan masih hidup. Sahabatku, jangan pernah berkata bahwa doamu sia-sia,
Karena mungkin hari ini Allah sedang menghapus dosa melalui penantianmu. Mungkin Allah sedang meninggikan derajatmu melalui kesabaranmu. Mungkin Allah sedang menyiapkan jawaban yang jauh lebih indah daripada yang mampu engkau bayangkan. Teruslah menjaga sholat, perbanyak istighfar, bacalah Al-Quran, berbaktilah kepada orang tua, perbaiki akhlak, dan jangan pernah berhenti mengangkat kedua tangan kepada Allah. Karena tidak ada pintu yang lebih mulia daripada pintu doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan seluruh doa-doa terbaik kita, melapangkan rezeki kita dengan rezeki yang halal, luas dan penuh keberkahan, mengangkat segala kesulitan, menyembuhkan setiap luka hati, menguatkan iman kita dalam setiap penantian, menjadikan keluarga kita dipenuhi sakinah dan rahmat, mengampuni dosa-dosa kita, menerima seluruh amal ibadah kita, dan mempertemukan kita kelak bersama Rasulullah SAW di surga Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Namun Qalbu, jika renungan hari ini menguatkan hati Anda, mari bersama-sama menyebarkan manfaat kepada lebih banyak saudara kita. Jangan lupa tekan tombol like, agar semakin banyak orang yang kembali yakin bahwa tidak ada doa yang pernah hilang di sisi Allah, dan setiap penantian memiliki hikmah yang penuh kasih sayang. Tuliskan di kolom komen, "Ya Allah, jangan biarkan aku lelah berdoa, kuatkan sabarku, lapangkan rezekiku yang halal, dan kabulkan doa-doaku pada waktu terbaik menurut-Mu." Semoga doa sederhana ini menjadi pengingat bahwa harapan seorang mukmin tidak pernah padam selama ia masih mengenal Rob yang Maha Mendengar. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja yang sedang menunggu jawaban doa agar mereka kembali memiliki ketenangan, keyakinan, dan semangat untuk terus bermunajat kepada Allah. Dan jangan lupa subscribe channel Namun Qalbu agar kita dapat terus belajar bersama mengambil hikmah dari kehidupan, memperkuat iman, memperdalam tawakal, memperbanyak syukur, dan melangkah bersama menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.